Kenapa? Li'annal adzana yushra'u fihi raf'u shaut wal mar'atu mamnu'atun min dzalik. Karena yang namanya adzan kita disyariatkan untuk meninggikan suara, ya kan, namanya pemberitahuan. Mana ada pemberitahuan yang namanya bisik-bisik. Pemberitahuan itu harus dengan suara yang kuat. Sementara wanita dilarang untuk melakukan hal tersebut. Wanita dilarang untuk meninggikan suaranya. Di sini kalau kita lihat para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana syariat Islam itu benar-benar menjaga ya. Adzan itu lafadznya sudah ditentukan. Dan lafadznya semuanya Masya Allah. Tidak ada lafadz yang bisa mengumbar ataukah mengandung nafsu di situ. Tidak ada yang lafadz yang mengandung syahwat. Tapi meskipun demikian, agama Islam itu menutup setiap celah untuk kaum wanita. Mereka tidak disyariatkan untuk adzan di tempat umum. Subhanallah. Makanya di antara musibah yang menimpa kaum muslimin hari ini, munculnya para ustadzah-ustadzah yang berdakwah di khalayak umum. Subhanallah. Yang ini tidak dikenal di masa-masa sebelumnya. Tidak dikenal ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan para sahabiat, para istri-istri Nabi, yang mana mereka ini adalah wanita-wanita yang paling terjaga. Dan manusia yang hidup di masa itu adalah manusia-manusia yang paling terjaga, para sahabat Nabi. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat, apabila kalian wahai para sahabat ingin bertanya sesuatu kepada mereka, istri-istri Nabi, bertanya tentang hadis Nabi, tentang amalan-amalan, karena dimaklumi ada amalan-amalan yang biasa dilakukan oleh Nabi di rumah yang itu tidak diketahui oleh para sahabat. Sehingga jalur untuk bisa sampai amalan tersebut kepada umat Islam adalah melalui istri-istri Nabi. Sehingga terkadang para sahabat memang bertanya kepada istri Nabi tentang amalan yang dilakukan oleh Nabi di dalam rumah. Bagaimana Nabi bermuamalah dengan istri beliau, bagaimana sholat malamnya Nabi, bagaimana tidurnya Nabi. Ini diketahui di siapa? Istri-istri beliau. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan batasan. Apa kata Allah? Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Apabila kalian wahai para sahabat ingin bertanya kepada mereka, istri-istri Nabi, padahal para sahabat ini sudah memposisikan istri-istri Nabi itu sebagai apa? Ibundanya mereka. Tidak mungkin mereka berpikiran macam-macam kepada istri Nabi. Tidak mungkin mereka menggoda istri Nabi. Tidak mungkin. Tapi Allah berikan batasan. Kalau kalian ingin bertanya kepada mereka, wahai para sahabat, fas'aluhunna min wara'i hijab. Tanyalah mereka di balik apa? Tabir. Di balik hijab. Harus ada tirai pembatas. Gak bisa langsung datang buat taklim ya. Aisyah buat taklim, di depannya ada kalangan kaum laki-laki. Nggak bisa seperti itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Lalu di masa kita sekarang ini sudah banyak munculnya apa? Para ustadzah-ustadzah yang sebelumnya tidak dikenal ini. Kalau mereka ingin memberikan pengajian di hadapan sesama mereka kaum wanita, tidak masalah. Yang jadi masalah itu adalah ketika ceramah mereka itu direkam, diupload ke media sosial. Semua bisa melihat. Dan laki-laki yang melihat itu pikirannya macam-macam jemaah. Ada memang yang terkadang fokus dengan isi yang disampaikan. Terkadang ada yang fokusnya kepada siapa? Wajah ustazahnya. Dan ini tentunya fitnah besar para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ini musibah. Makanya para ustazah-ustazah ini hendaklah mereka bertobat ya. Tugas mereka sebagai istri, hendaklah mereka mendidik anak-anak mereka. Kalaupun mereka ingin mengajarkan, ajarkan kaum wanita. Bisa dipahami para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dan alhamdulillah umat Islam tidak kekurangan ulama. Masih banyak para ustadz, masih banyak para ulama yang bisa memberikan ceramah. Kenapa harus mereka yang tampil di depan umum? Ya. Lebih dari itu adalah adanya safari dakwah, ustadzah. Subhanallah, ustadzahnya safari dakwah. Coba bayangkan jemaah. Sementara Allah Azza wa Jalla mengatakan waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Wahai kalian para wanita, menetaplah kalian di dalam rumah-rumah kalian. Dahulu tidak dikenal di kalangan para salaf itu adanya para wanita-wanita, padahal mereka orang-orang yang berilmu. Tidak dikenal ada di antara mereka yang pergi khusus ke daerah ini untuk safari dakwah, buka pengajian umum. Itu nggak ada para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan yang ternukilkan dari para salaf kita kebalikan daripada itu. Ada wanita yang seumur hidupnya keluar rumahnya cuma 3 kali, coba bayangkan. Cuma 3 kali. Yang pertama dia keluar rumah tatkala dia berpindah dari rumah orang tuanya ke rumah suaminya. Ini sekali dia keluar rumah. Yang kedua ketika dia menunaikan haji bersama suaminya. Yang ketiga dia keluar rumah kapan?
ketika dia sudah meninggal terpaksa mayatnya dibawa ke kuburan. Coba bayangkan ini. Ini teladan wanita-wanita salaf. Berbeda dengan wanita di masa kita sekarang ini. Bisa dipahami para jamaah? Coba lihat bagaimana para ulama ketika membahas tentang adzan. Kalau adzannya itu adalah adzan untuk umum, maka tidak diperbolehkan wanita. Karena itu akan mengundang apa? Fitnah. Berbeda kata para ulama apabila adzannya itu idza kana al-adzanul linisa'i fayasihu an tu'adzina lahunna imra'atun. Berbeda apabila adzannya itu hanya untuk kaum wanita. Maka boleh seorang wanita di antara mereka mengumandangkan adzan. Idza lam yasma'hunnar rijal, selama tidak didengar oleh kaum lelaki. Jadi misalnya nih berada di sebuah universitas, di situ perempuan semua. Berada di sekolah, perempuan semua. Maka ketika masuk waktu sholat tidak masalah seorang wanita mengumandangkan adzan. Walaupun dalam hal ini para ulama mengatakan yang terbaik sebenarnya adalah dia mengumandangkan iqamah saja. Tapi kalau ingin mengumandangkan adzan maka silahkan. Bisa dipahami para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Lihat bagaimana Islam itu benar-benar menjaga hal yang seperti ini.